Padahal dalam hati saya tuh saya pengen mengatakan bahwa saya tuh pengen seperti di radio yang waktu dulu itu. Jadi pengen bisa baca bismillah gitu. Cuma saya nggak tahu nih jalannya dari mana gitu. Pada akhirnya berkeluh kesah cerita sama guru ngaji saya waktu kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat saya, balik lagi di podcast kesayangan kita, Saya obrolan satu ayat. Gimana kabarnya nih hari ini sobat saya? Apa masih semangat ngejar target atau udah di titik jenuh? Obrolan kita ke depan, kita bakal nge-recharge mental kita nih, karena hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau mungkin bisa memperkenalkan dirinya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali bisa duduk bareng di sini Mas Guntur. Kabar baik dan juga mudah-mudahan sahabat saya di mana saja berada dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya akan perkenalkan bahwa saya Ratno Ramadan. Ratno Ramadan. Ustaz Ratno ya? Ustaz Ratno Ramadan. Asal saya asli dari Kuningan, Jawa Barat. Saya bergerak aktif di organisasi LPKIQ Indonesia, lembaga pengembangan atau lembaga pembelajaran qiraatil Quran, dan juga aktif mengajar di Majelis Taklim Baitul Jannah dan juga Majelis Taklim Ilmu Iqra sampai saat ini. Oh, berarti Ustadz dari Kuningan, Ustadz ya? Betul, dari Kuningan. Oh, kalau nggak salah itu Ustadz di Kuningan itu banyak pondok ya, Ustadz ya, sana ya? Banyak sekali di Kuningan itu, bahkan setiap gang itu hampir pondok pesantren. Jadi dari gang pertama ada pelang pesantren, gang kedua ada pelang pesantren. Jadi hampir tiap gang itu di Kuningan itu banyak pondok pesantren. Berarti sama kayak di Cirebon juga, Ustadz? Betul, makanya katanya sih dulu ada juga yang menyebut bahwa Kuningan itu kota santri juga. Tapi kalau Ustadz dulu di mana, Ustadz? Kalau boleh tahu, Ustadz? Jadi dulu itu, awal itu saya nggak langsung ke pesantren sebetulnya. Jadi sejarah singkat saya itu, seorang qori juga, dari awal cita-cita yang sangat tinggi. Berawal saya kelas 5 SD. Jadi kelas 5 SD itu, saya lagi sarapan pagi, nggak sengaja nenek saya itu menyetel radio. Nah, dan di radio itu sedang ada siaran pengajian. Dan kebetulan di dalam radio itu sedang ada qiraat yang dibacakan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muammar Z.A. Yang dibacakannya itu surat Al-Baqarah. Saya berpikir ini suara siapa? Cakep gitu di radio ini, napasnya panjang, terus tajwidnya bagus, makronya bagus, ini siapa? Itu lalu dari keinginan saya pengen tahu siapa yang baca Al-Quran di radio itu, saya pendam sampai lulus sekolah. Lulus SD. Sampai lulus SD. Begitu proses saya mau lulus SD, ditanya sama kepala sekolah, siapa yang mau masuk SMP? Semua pada acung tangan waktu itu. Yang tidak tunjuk tangan itu saya dan kedua teman saya. Saya ditanya, kamu kenapa nggak tunjuk tangan juga? Saya nggak bisa jawab. Pada saat itu saya bingung. Dibilang saya mau ke pesantren, saya bingung, belum tahu dunia pesantren. Terus dibilang saya pengen bisa ngaji seperti di radio, pada waktu itu juga saya bingung, itu namanya apa gitu. Jadi seseorang itu kalau sudah lulus SD itu harus bisa menentukan arah cita-cita. Padahal cita-cita saya itu seperti pengen apa yang seperti di radio itu. Pada akhirnya saya setelah lulus sekolah, orang-orang udah pada masuk sekolah kan, kata nenek kakek saya, kamu mau kemana kalau nggak sekolah gitu. Orang-orang sekolah, kamu nggak sekolah, apa kamu mau jadi budak angon gitu. Budak angon itu penggembala. Penggembala. Jadi kerjanya itu tiap hari itu ngembala kambing atau sapi gitu. Saya bilang, saya nggak tahu nek. Padahal dalam hati saya tuh saya pengen mengatakan bahwa saya tuh pengen seperti di radio yang waktu dulu itu. Jadi pengen bisa baca bismillah gitu. Cuma saya nggak tahu nih jalannya dari mana gitu. Pada akhirnya berkeluh kesah cerita sama guru ngaji saya waktu kecil. Kan saya ngaji dulu kan di surau lah, di Langgar gitu. Di Langgar nggak boleh, Ustaz. Ngaji di Langgar nggak boleh. Kalau di Jakarta itu musola ya. Musola. Ngobrol dengan guru ngaji saya di situ. Bah, saya panggilnya Abah. Kalau saya pengen bisa ngaji itu yang seperti di radio, dulu saya pernah dengar. Itu kemana ngajinya? Ngaji kayak gimana, kan kamu udah lulus, udah hatam Al-Quran gitu. Saat itu belum tahu tuh, Ustaz ya? Belum tahu. Namanya qiraat. Namanya qiraat itu belum tahu.
ngaji seperti apa? Seperti ini Bang ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu saya ketawa. Guru saya itu ketawa. Oh itu namanya kiroat. Oh kiroat, iya. Yang bacanya disebut qori. Nah itu saya pengen itu bagaimana? Kalau itu belajarnya khusus di pesantren. Nah kembali lagi karena saya waktu itu kurang mampu dalam biaya, dalam keterbatasan biaya. Saya berpikir kalau masuk pesantren ini pasti biayanya gede. Gitu. Lalu saya nanya, Mbak, pesantren itu biaya nggak? Ya biaya, daftarnya bayar, bulanannya bayar. Lalu saya berpikir dari mana saya bisa bayar gitu kan. Tapi kata guru saya di kampung itu, kalau memang pengen banget belajar kiroat, biar nanti saya cariin guru dari sini. Ya alhamdulillah sama guru saya yang di kampung itu dicariin guru. Ya guru saya juga yang biasa ngajar ngaji dulu, cuman beliau memang bisa qori juga kan. Qori kampung lah gitu, qori di daerah saya itu. Pertama diajarin, sekarang kamu baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca. Saya namanya baru mengenal. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan begitu. Jadi karena saya kurang bisa, jadi disitulah kurang sabarnya. Akhirnya beliau memutuskan setelah 3 hari ngajarin saya itu, beliau bilang sama guru saya kayaknya nggak sanggup ngajarinnya kalau dari nol gitu. Coba cari pengajar yang lain. Ya udahlah, mungkin jalan saya bukan Sempat putus asa juga. sempat putus asa di situ saya. Mungkin cita-cita saya yang pengen seperti yang di radio zaman dulu itu mungkin kayaknya nggak terlaksana. Satu-satunya jalan pengen belajar kiroat itu harus ke pesantren, dan di pesantren itu harus adanya biaya gitu kan. Dan saya saat itu terbatasan dengan biaya. Jadi perjalanan sebetulnya panjang kalau mau diceritain. Singkat cerita gimana, Ustaz? Habis itu menempuh ke Sanawiyah. Singkat cerita, nggak ke Sanawiyah. Singkat cerita itu saya masuklah ke sebuah pesantren, tapi masih di wilayah kampung sendiri. Saya masih masuk ke pesantren di wilayah kampung sendiri, dan pesantren itu gratis. Begitu saya masuk ke pesantren di kampung saya kok nyari nggak ada yang belajar seperti di radio gitu, kok nggak ada yang seperti itu. Ya, akhirnya disitulah guru saya mungkin melihat tekad saya, semangat saya karena saya pengen belajar. Akhirnya guru saya lah yang memondokkan saya ke pesantren yang memang arahnya ke situ. Berapa lama tuh Ustaz di pesantren kiroat? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Jadi total Ustaz 8 tahun Ustaz mondok. 8 tahun total, terakhir 6 tahun di Pandeglang. Oh, pindah lagi Pandeglang ya. Pindah lagi terakhir di situ, terus baru di Pandeglang inilah disuruh ngabdi gitu. Jadi kalau bicara kiroah udah jauh banget Ustaz perjalanannya kan. Dari 4 tahun mondok, mungkin di situ di basicnya kali Ustaz ya. Basic jati diri, kemudian lagi dididik secara Islami, kemudian baru kiroat yang betul fokus di kiroat. Semenjak saya dipindahin sama guru saya yang di kampung ke pesantren yang jalurnya ke kiroat, baru di situ saya fokus tentang kiroat. Setelah di Pandeglang, baru di Pandeglang diharuskan mengabdi ke wilayah Jawa Tengah. Oh, beda lagi. Saya pikir tadi ngabdinya itu di pondok itu. Nggak, beda lagi ya? Jawa Tengah beda lagi. Istilahnya kalau anak kuliahan KKN lah istilahnya. Betul. Berapa lama Ustaz ngabdi? Disuruhnya sih, pokoknya guru saya waktu itu bilang begini, nemu nggak nemu, dapat nggak dapat, pulang gitu. Alhamdulillah Mas Guntur, saya terus aktif dalam membumikan atau mendakwahkan Al-Quran. Harapannya adalah agar orang yang belum bisa membaca tentang Al-Quran lalu bisa membaca Al-Quran. Itu Mas Guntur. Ini berarti sesuai banget ya dengan kita ya. Obrolan 1 ayat Ustaz. Berarti Masya Allah banget nih. Ustadz udah luar biasa sekali ya di LPKG ini ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita masuk ke acara inti Ustadz, ada pantun nih Ustadz. Anak kecil beli kacamata, makan bengkuang selepas duha. Kalau mau hasil sesuai sama cita-cita, cakep. Jangan rebahan doang, banyakin usaha. Cakep. Nah, Alhamdulillah. Ini berkaitan nih Ustadz sama tema obrolan kita hari ini Ustadz. Kita bakal bahas soal cita-cita. Jujur, jadi audiens kita ini kan rata-rata di usia produktif ya Ustadz. Iya. Dari usia 20 sampai 45 tahun. Nah, usia-usia ini, usia-usia yang rawan Ustadz. Ada yang lagi merintis, ada juga yang udah di atas, tapi lagi gelisah nih Ustadz, takut jatuh. Banyak yang merasa udah kerja keras nih Ustadz, tapi kok gini-gini aja ya, stagnan. Kira-kira ada nggak Ustadz ayat Al-Quran yang berkaitan ataupun yang bisa memotivasi teman-teman sobat saya nih yang relate banget sama kehidupannya? Kira-kira ada nggak Ustadz?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Najm, yang mana firman Allah, wa allaisa lil insani ma syaa, yang artinya Allah itu hanya melihat usaha seseorang. Jadi kalau kita selalu berusaha, apa yang kita harapkan, apa yang kita citakan, insya Allah Allah kabulkan. Jadi kuncinya ada di usaha kita. Usaha itu. Seberapa besar usaha kita, seberapa kuat tekad kita. Dan jangan lupa selalu libatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dibilang berarti nggak ada istilah bejo ya Ustaz ya? Iya. Atau keberuntungan nih yang jatuh dari langit ya kan? Iya. Jadi jangan lagi nih teman-teman, ini garis tangan nggak cocok nih. Atau kalau saya kan salah satu penggemar beracin nih Ustaz. Ya kan? Jadi teman-teman sobat saya jangan sampai berharap sama batu giok ya Ustaz ya. Iya. Kurang lebih begitu ya Ustaz ya. Betul. Jadi dalam kehidupan memang tidak ada yang, kalau bahasa daerah itu, ujug-ujug. Ujug-ujug. Tidak ada yang ujug-ujug. Jadi semua melalui proses dari usaha masing-masing. Selagi kita berusaha, tekad kita kuat, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, insya Allah Allah kabulkan. Dan paling terpenting adalah dalam setiap usaha kita selalu diiringi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasil usaha itu harus sesuai juga Ustaz ya. Jangan sampai misalnya kita nanam padi nih tiap hari, tapi ngarepnya panen iPhone ya kan? Itu kurang usaha apa, kurang sabar apa, kurang ajar. Tapi kan ada juga orang kan yang usahanya besar gitu, usahanya gede banget, tapi hasilnya kecil. Ada juga yang usahanya kecil, hasilnya tuh luar biasa Ustaz. Itu ada nggak sih Ustaz ayat yang relevan di dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran itu di ayat 39 bahwa setiap apa yang diusahakan itu Allah akan berikan apa yang diusahakan. Lalu ayat 40-nya wa anna saufa yura, bahwa kelak apa yang diusahakannya itu akan diperlihatkan, baik itu di dunia maupun kelak di akhirat. Misalnya kita usaha hari ini dunia nih begini-gini aja, belum tentu tidak ada hasilnya. Siapa tahu Allah lagi simpan hasil apa yang kita usahakan saat ini, nanti Allah perlihatkan di akhirat bahwa inilah hasil usaha kamu gitu. Tapi memang di dunia ini belum Allah perlihatkan. Kadangkala seseorang itu berusaha yang melibatkan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak akan langsung memberikan kesuksesan kalau memang Allah ingin dia itu sukses. Jadi Allah tidak langsung memberikan kesuksesan dalam usahanya. Jadi biasanya orang yang berusaha sambil beribadah, sambil berdoa kepada Allah, lalu Allah berniat ingin memberikan kesuksesan, Allah akan uji dulu, biasanya begitu. Jadi Allah simpan dulu apa yang dia doakan, apa yang dia usahakan, lalu ketika sudah waktunya, biasanya Allah berikan kesuksesan kepada orang tersebut. Jadi begitu. Oh, jadi artinya ketika orang berusaha, tidak semata-mata hasilnya itu diperlihatkan di dunia, Ustaz ya. Betul. Ada juga di akhirat ya, menjadi nilai ibadah ya, Ustaz. Iya. Jadi ada juga yang langsung diperlihatkan, ada juga yang memang Allah perlihatkan nanti di akhirat. Jadi kuncinya adalah orang yang berusaha harus tetap berdoa sambil berusaha. Kenapa demikian? Karena Allah itu ingin seorang hamba itu terus memanggil-manggil namanya dalam usahanya. Jadi jangan pernah berkecil hati, saya sholat terus tiap hari, doa terus tiap hari sambil usaha, kok begini-gini terus, apa doa-doa saya kurang diijabah, atau memang Allah nggak pernah dengar doa saya gitu. Jadi kita diharuskan untuk beribadah dan berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasilnya nanti entah Allah perlihatkan di dunia atau Allah perlihatkan nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah surah yang tadi ayat 39, lalu sambungan ayat ke-40-nya. Jadi di situ Allah akan memperlihatkan apa yang diusahakan sesuai apa yang dicita-citakan. Allah itu senantiasa akan memberikan apa yang kita usahakan dari niat kita. Jadi misalnya ayat yang tadi itu sebetulnya adalah hukum alam. Jadi kalau orang ingin memanen padi, tapi dia nanamnya rumput, gitu. Orang ingin panen padi ya harusnya nanamnya padi. Apa yang kita
tanam itu yang kita tuai. Jadi jangan sampai salah. Seperti tadi yang kita tanam rumput, pengen panennya padi. Jadi itu nggak bisa. Jadi apa yang kita tanam itu yang kita panen. Kita tanam padi akan memanen padi. Kita nanam kebaikan akan memanen kebaikan. Kita nanam keburukan akan melahirkan keburukan. Jadi dalam kehidupan itu begitu. Nah, untuk di usia sekarang juga kan Sat, banyak nih Sat, anak-anak muda atau yang sudah mulai nian gitu kan Sat, merasa ketinggalan untuk memulai sesuatu Sat. Berarti ayat ini relevan ya Sat ya, artinya jangan pernah menyerah ya. Ya, Jangan mudah menyerah untuk menggapai cita-cita Sat. betul. Jangan mudah menyerah dengan cita-cita. Apa yang dicita-citakan terus digapai dan usahakan melalui ikhtiar langit juga, jangan pernah dilupakan. Artinya dalam hidup itu kita harus ikhtiar langit, artinya kita harus berusaha dan berdoa. Berusaha tanpa berdoa itu namanya sombong. Berdoa tanpa berusaha itu namanya bohong. Jadi kalau kita berusaha tapi melupakan Allah, maka itu disebutnya sombong. Jadi merasa kesuksesan itu diraih atas dasar dirinya, padahal di situ Allah juga ada di baliknya. Dan juga orang berdoa tanpa berusaha itu disebutnya bohong. Karena orang berdoa terus pengen sukses, tidak akan sukses karena hanya berdoa tanpa adanya usaha. Jadi itu sama kayak ini ya Ustadz ya, apa namanya kalau sekarang kan istilahnya ada tuh hustle culture Ustadz. Ya. Itu biasanya orang-orang Jepang nih Ustadz, yang bisa dibilang gila kerja lah. Jadi kerja terus, lupa waktu, lupa keluarga, bahkan lupa ibadah nih demi cita-cita. Ini masuk kategori saya nggak tuh, Sat? Nah, itu termasuk kategori saya. Jadi orang yang berusaha hustle culture. Jadi kalau orang yang gila kerja itu ya. Jadi orang yang gila kerja itu artinya orang yang bekerja terus dari pagi sampai malam tanpa memperdulikan kesehatannya, keluarganya, ibadahnya. Itu kan sesuatu yang dibilang kurang baik lah, kurang bagus. Jadi usaha itu, Allah itu memberikan kita waktu selama 24 jam itu dengan ketentuan 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk istirahat, dan 8 jam untuk berbagi waktu dengan keluarga. Jadi jangan sampai kita lupa diri, lupa waktu, hanya ingat kerja. Itu memang kurang bagus. Tapi kadang gitu ya, kayak ngerasa nih udah kerja keras dari pagi sampai malam, pas dicek lagi ternyata capek mikirin kerjaannya daripada kerjaannya, Ustaz. Berarti kualitas usaha itu lebih penting ya, Ustaz, daripada kuantitas ya, Ustaz. Kalau teman-teman yang lagi sekarang ngerasa gagal, mungkin usahanya sudah maksimal tapi kena PHK atau kena bisnisnya bangkrut, itu gimana nih, Ustaz? Ada nggak ayat yang buat membesarkan hati-hati mereka nih, Ustaz? Jadi bagi teman-teman yang saat ini usahanya sedang gagal, sedang bangkrut, jadi jangan pernah berkecil hati. Karena gagal di mata manusia belum tentu gagal di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap usaha yang kita usahakan dan diiringi dengan ikhtiar langit, insya Allah tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti suatu saat Allah kasih jalan keluar dari apa yang kita usahakan. Jadi bagi teman-teman saya yang saat ini sedang mengalami kondisi di bawah atau sedang mengalami kebangkrutan atau mengalami di PHK dari tempat kerja, jadi jangan pernah berkecil hati. Terus berusaha, berikhtiar, dan jangan lupa libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kayak relate banget tuh salah satu mahfuzat, Ustaz. Ada yang kalau nggak salah himmatur rijal takdumul jibal atau jabal, Ustaz. Jadi semangatnya seorang laki-laki itu bisa merubuhkan atau meruntuhkan gunung jabal, Ustaz. Jadi jangan pernah patah semangat, Ustaz, ya. Betul. Kebetulan nih ada pertanyaan nih dari yang masuk dari Instagram kita, yaitu dari Putra di Tangerang. Oh iya, buat teman-teman yang mau bertanya kepada Ustadz ataupun mau jual beli, mau sekedar titip salam juga bisa langsung ke DM ke IG kita atau DM nanti ada informasinya. Nah, balik lagi ke pertanyaan dari Putra nih, Ustadz di Tangerang. Pak Ustadz, saya sudah 8 tahun kerja, tapi posisi saya stagnan. Apa usaha saya kurang
atau bagaimana Ustaz? Bagaimana menurut Ustaz? Nah, Ustaz. Jadi dia udah kerja selama 8 tahun, tapi dia posisinya stagnan Ustaz. Nggak naik, nggak turun, ya kan? stagnan. Apakah dia termasuk orang-orang yang mendapatkan berkah atau gimana Ustaz? Jadi begini Mas Guntur, untuk siapa nih? Putra ya? Putra di Tangerang. Jadi beliau kerja selama 8 tahun. 8 tahun. Tapi nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Jadi usahanya gitu-gitu aja. Gitu aja udah. Stagnan. Jadi yang pertama coba cek apakah dalam usahanya itu sudah melibatkan langit. Artinya apakah dalam usahanya itu sudah melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Setiap permasalahan itu semua Allah kasih jawabannya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama cek usahanya itu apakah dibarengi dengan ikhtiar langit. Kalau memang sudah dibarengi dengan ikhtiar langit. Yang kedua coba cek dari setiap usahanya apakah butuh ditingkatkan dari skill kemampuan dalam berusahanya. Jadi kita itu harus dituntut dengan supaya produktif. Jadi jangan begitu-gitu aja. Jadi kalau kita ibaratnya buka toko hari ini sepi, kita harus berpikir bagaimana caranya supaya pelanggan ini besok datang, apakah dari tokonya kurang memadai ataukah kurang bagus dilihat oleh para pembeli gitu, sehingga orang jadi males gitu datang ke toko kita. Maka apa yang perlu diisi di dalam toko kita agar orang itu menarik melihat toko kita. Tetap yang pertama tadi coba cek apakah usaha kita sudah dibarengi dengan ikhtiar langit, artinya kita usaha dan juga berdoa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apakah kita usahanya perlu peningkatan skill, jadi agar usaha kita tidak stagnan. Luar biasa Ustaz ya. Ya artinya udah dikupas tuntas nih sama Ustaz. Gak kerasa, jadi intinya jangan pernah pelit ya Ustaz sama usaha ya Ustaz. Iya, Tetap terus bersemangat buat upgrade skill, pembaharuan ya Ustaz ya, biar rezekinya juga mengikuti sama usaha ya Ustaz ya. Dan jangan lupa tetap memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala Ustaz. Betul. Masya Allah, terima kasih Ustadz Ratno. Terima kasih juga untuk Sobat Osaya yang sudah mendengarkan podcast kita sampai selesai. Semoga ada manfaat yang Sobat bisa dapatkan di episode kali ini. Ustadz, mungkin ada pesan-pesan nih Ustadz buat Sobat Osaya yang lagi nonton Ustadz. Bagi sahabat Osaya di mana saja berada, jadi cita-cita adalah doa. Ikhtiar adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi sahabat-sahabat Osaya, jangan pernah merasa kecil hati, jangan pernah merasa gagal, karena gagal di mata manusia belum tentu gagal di mata Allah. Terus berusaha, terus ikhtiar, insya Allah kedepannya Allah akan kasih jalan. Masya Allah. Oke Sobat Osaya, mungkin ada yang lagi merasa di umur sekarang kita tuh sebenarnya lagi nggak takut capek ya. Capek kerja, capek mikir, capek kerja target, itu udah jadi makanan kita sehari-hari. Yang kita takutin itu cuma satu, tapi nggak jadi apa-apa. Udah usaha, udah doa, tapi hasilnya kayak ditunda terus. Dan di titik itu pelan-pelan kita mulai ragu, kita mulai nanya ke diri sendiri, sebenarnya semua yang kita lakuin nih dilihat nggak sih sama Allah? Padahal mungkin bukan nggak dilihat, tapi Allah lagi nyimpen semuanya rapi, satu persatu. Karena janjinya jelas. Nggak ada usaha yang sia-sia. Mungkin hari ini belum jadi hasil, tapi suatu saat nanti semua pasti akan diperlihatkan. Oke, segitu aja. Saya Guntur, pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode kita selanjutnya. Di Osaya, obrolan satu ayat. Dari hati mencari arti. Stay santuy, stay beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.